Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, perkenankan kami selaku pembawa acara memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Adinda Putri Nurrohma dan teman saya Kuna Swasani. Insya Allah kami akan menemani Bapak Ibu dan adik-adik semua beberapa jam ke depan untuk pengajian Nuzulul Quran dengan tema Raih Cinta Ilahi dengan membumikan Al-Quran bersama Ustadz Dr. Marjoko Idris MA. Sebelum itu izinkan kami untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua adalah pembacaan kalam ilahi. Yang ketiga adalah sambutan Ketua Panitia Ramadan. Yang keempat adalah sambutan Ketua Takmir. Yang kelima adalah hiburan oleh pemuda dan dilanjutkan dengan acara inti yaitu tausiah oleh Bapak Ustadz Dr. Marjoko Idris MA, ditutup dengan doa dan acara yang terakhir yaitu penutup. Baik, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah membuka acara pengajian Nuzulul Quran. Langsung saja memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi kepada saudara Feido dan juga saudara Lukman. Kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غيرا الذين كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم
قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كان يفترون صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam acara Nuzulul Quran dengan keadaan sehat walafiat dan insya Allah tanpa kurang satu apapun. Tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita telah berada di pertengahan bulan suci Ramadan ini, yang mana kita tahu pada pertengahan bulan ini Allah menurunkan wahyunya yaitu surat Al-Alaq kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaranya yaitu malaikat Jibril alaihissalam di Gua Hira pada 17 Ramadan. Dalam rangka memperingati Nuzulul Quran ini, saya selaku perwakilan teman-teman Ramadan 1443 Hijriah ingin mengajak seluruh warga masyarakat Rajadani untuk agar kita saling belajar, kita saling mengingatkan guna meningkatkan iman serta ketakwaan kita di sisa bulan suci Ramadan ini. Dan tak lupa saya menghimbau kepada warga masyarakat Rajadani untuk supaya tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga kita dapat diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tahun-tahun yang lalu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, saya senang sekali akhirnya kita bisa menyelenggarakan kegiatan Quran ini. Kita bisa menyelenggarakan pengajian Nuzul Quran ini secara luring gitu ya. Ini sudah 2 tahun nggak menyelenggarakan Nuzul Quran. Jadi kerinduan kita akan majelis taklim ini insya Allah terobati dengan adanya kajian-kajian seperti malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia Ramadan, Mas Fadilah dan teman-temannya yang sudah menyelenggarakan acara Nuzul Quran pada malam hari ini. Insya Allah ini menjadi acara yang bagus bagi kita semuanya untuk thalabul ilmi, bagi kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل عليه الصلاة على المضلل
بالغمامة خير خلق الله شرف أرض رامة الصلاة على المضلل بالغمامة خير خلق الله شرف أرض رامة الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله الغمامة خير خلق الله شرف أرض
هنا رقت عيناي شوقا ولطيبة درفت عشقا فأتيت إلى حبيبي وهدى يا قلب رفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والله الموفق لكم ودارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang bali malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dumateng panjenenganipun para sesepuh, para bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, lumeber datang sedaya para jamaah. Wabil khusus panjenenganipun Bapak Dr. Muhammad Wildan saha Bapak Dr. Ugus Kiman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita memperingati malam nuzulul Quran. Al-Quran itu yaitu yang 30 juz itu Al-Quran. Al-Qur'anu maktubun bilughatin arabiyatin. Al-Quran itu yang tertulis dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita membaca Al-Quran yang berbahasa Indonesia, itu tidak membaca Al-Quran, tetapi membaca terjemahan Al-Quran. Yang kita baca adalah Al-Quran al-maktub bilughatin arabiyatin. Nah, Al-Quran ini turunnya 2 tahap. Al-Quran ini diturunkan melalui 2 tahap. Tahap yang pertama dari Allah kepada malaikat Jibril. Ini langsung. Dari Lauhil Mahfuz ke Sama Ali. Ini persoalan gaib. Persoalan gaib itu apa? Persoalan gaib itu sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi diyakini itu ada. Itu gaib. Di bulan Ramadan ini banyak sekali persoalan-persoalan gaib. Mau difoto Pak Dekan dulu ini. Ya. Di Ramadan ini Bapak Ibu adik-adik banyak sekali persoalan gaib. Nuzulul Quran, Lauhil Mahfuz itu gaib. Sama Ali itu gaib. Allah itu gaib. Malaikat gaib. Allahumma inna nas'alukal jannata gaib. Wa na'udzubika minan nari gaib. Jadi persoalan gaib. Memang gaib ini merupakan kajian dalam bidang akidah, dan ini sesuatu yang sangat penting dalam ajaran Islam. Jadi Al-Quran ini diturunkan itu 2 tahap. Yang pertama dari Allah ke malaikat Jibril, dari Lauhil Mahfuz ke Sama Ali. Ini diturunkan sekaligus dengan kosakata angzala. Jadi kalau turunnya Al-Quran atau kitab suci dengan kosakata angzala, ini turunnya sekaligus. Injil, kitab Taurat, kitab Zabur itu semuanya menggunakan kosakata
angzala, yang difahami turunnya sekaligus. Nah, Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke As-Sama Al-Ali yang diterima oleh malaikat Jibril itu diturunkan sekaligus 30 juz. Nah, nanti dari As-Sama Al-Ali dari malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diturunkan dengan nazala, itu secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 23 hari. Baik Rasulullah itu berada di Mekah ataupun Rasulullah berada di Madinah. Kalau ada seorang ibu melahirkan, itu kebutuhan anak minum air susu ibu itu kan tidak banyak banget toh. Itu umpamanya 2 liter setiap hari, setiap malam. Selama 1,5 tahun. Nah, Allah ketika memberi stok air susu ibu itu tidak kemudian 1,5 liter kali 400 hari terus diberikan, ini Bu air minum susu nggo sampeyan untuk putrinya. Kan tidak begitu. Kalau begitu kan berat sekali nanti. Lah maka Allah memberinya sedikit demi sedikit, 1,5 liter atau 2 liter. 2 liter, besok 2 liter gitu. Jadi tiap hari itu ya sedikit begitu. Lah begitulah kira-kira gambaran turunnya Al-Quran dari malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu yang pertama turun pada malam 17 Ramadan. Ini bisa diperingati. Maka umat Islam itu banyak yang memperingati malam nuzulul Quran. Mengapa? Karena turunnya sudah jelas, yaitu pada malam 17 Ramadan. Tapi kalau Lailatul Qadar itu tidak bisa diperingati. Karena turunnya itu pada 10 akhir bulan Ramadan malam ganjil. Nah, Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, baik yang sekaligus atau yang tadrijian. Ulama kemudian sepakat bahwa yang menjadi amalan unggulan di dalam bulan Ramadan itu adalah membaca Quran. Ulama sepakat bahwa amalan yang diunggulkan di dalam bulan Ramadan itu adalah membaca Al-Quran atau tilawatul Quran atau tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran. Hanya di dalam Al-Quran, di dalam kosakata bahasa Arab, membaca itu ada 2. Yang pertama qara'a, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua tala yatlu. Ya, apa bedanya membaca qara'a sama membaca tala? Kalau qara'a itu yang dibaca semua, itu dibaca. Baik itu buku, kitab suci, bahkan alam ini dibaca. Itu namanya qara'a. Tetapi kalau kitab suci saja itu hanya menggunakan kata tala yatlu tilawah. Maka sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang disebut sebagai talil Quran? Siapa yang masuk dalam kelompok talil Quran?" Rasulullah memberi jawaban begini, kun arba'an wala takun khomisan. Jadilah kamu sekalian 4 tipe manusia, tapi jangan menjadi tipe yang nomor 5. Siapa 4 tipe itu ya Rasulullah? Yang pertama, jadilah orang yang mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Bisa kepada keluargamu, bisa kepada temanmu, bisa kepada tetanggamu, bisa kepada jamaahmu, bisa kepada mahasiswamu. Ajarkanlah, jelaskanlah Al-Quran ini pada mereka. Orang yang mengajarkan, yang menjelaskan Al-Quran kepada orang lain oleh Rasulullah dimasukkan sebagai orang pertama sebagai pembaca Al-Quran. Para jamaah,
Ini agak sulit. Sulitnya di mana? Sulitnya karena Al-Quran maktubun bilughatin arabiyatin. Al-Quran ini tertulis dengan bahasa Arab, sementara kita komunikasinya dengan bahasa Indonesia, bahkan bahasa Jawa. Jadi dia harus memahami bahasa Arab. Orang Arab aja yang kalau ngelindur pakai bahasa Arab itu membaca Quran sulit itu ya, apalagi kita. Jadi menurut Rasulullah yang disebut sebagai pembaca Al-Quran pertama adalah orang yang menjelaskan Al-Quran. Yang menjelaskan Al-Quran itu tidak harus ustadz. Itu loh Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Itu tegese semua amal perbuatan mulailah dengan Bismillah. Walaupun Bismillah itu kalimat berita, tetapi difungsikan sebagai perintah. Jadi dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Pengasih dan Penyayang, itu tegese nek arep nyambut gawe mulailah dengan Bismillah. Wes Bu, itu sudah pengajian namanya. Ndak usah banyak-banyak. Nanti kalau ibunya dikasih pengajian 1 jam, malah nanti salah malahan. Itu yang pertama. Kata Rasulullah, kalau ini tidak bisa, jadilah yang nomor 2, yaitu orang yang menyemak ketika orang lain membaca Al-Quran, bila salah bisa membenarkan bacaan yang salah itu. Kalau menyemak tapi tidak bisa membenarkan, itu boleh jadi tidak bisa membaca ya, tapi ya lumayan. Tapi yang dimasukkan sebagai kelompok kedua itu, orang kedua pembaca Quran itu adalah orang Islam yang menyemak ketika orang lain membaca Al-Quran. Jika salah, dia bisa membenarkan bacaan yang salah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrillahi wal fath. Nasrullah gitu. Jadi dibaca nasrillah terus dibenarkan nasrullah. Yang membaca Al-Quran itu menurut hadis dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah wahuwa mahirun, pembaca Al-Quran yang sudah pinter. Membaca Quran yang sudah pintar itu tidak usah disemak, itu sudah benar. Nah, orang Islam yang sudah bisa membaca Al-Quran mendapat atribut wahuwa mahirun, itu Allah mengangkat derajatnya sebanding dengan derajat para malaikat yang mulia. Jadi derajatnya tinggi karena membaca Al-Quran wahuwa mahirun. Ini tidak perlu disemak, tapi kalau mau disemak ya monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lancar. Yang kedua adalah orang Islam yang membaca Al-Quran tapi masih blekak-blekuk. Nah, istilahnya hadis Nabi wa yatata fihi sakun. Membacanya itu masih blekak-blekuk dan dia merasa sulit membaca Al-Quran itu. Nah, di masjid kampung saya itu ada kelompok istilahnya Mas Iwan yatata, jadi ada membaca Quran kelompok yatata, itu baca Quran kelompoknya yang belum bisa membaca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabi hisma rabbikal. Membaca Quran seperti itu, membaca Quran yang masih
Belekak-belekuk yang dalam bahasa hadis ya ta fihi syakun. Di dalam membaca itu ada kesulitan. Walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Yang baca itu, yang baca. Yang membaca Al-Qur'an itu menurut hadis dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah wahuwa mahirun, pembaca Al-Qur'an yang sudah pinter. Membaca Quran yang sudah pintar itu tidak usah disemak, itu sudah benar. Nah, orang Islam yang sudah bisa membaca Al-Quran mendapat atribut wahuwa mahirun, itu Allah mengangkat derajatnya sebanding dengan derajat para malaikat yang mulia. Jadi derajatnya tinggi karena membaca Al-Quran wahuwa mahirun. Ini tidak perlu disemak, tapi kalau mau disemak ya monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lancar. Yang kedua adalah orang Islam yang membaca Al-Quran tapi masih belekak-belekuk. Ini istilahnya hadis Nabi wa yatata fihi syakun. Membacanya itu masih belekak-belekuk dan dia merasa sulit membaca Al-Quran itu. Nah, di masjid kampung saya itu ada kelompok istilahnya Mas Iwan ya tak. Jadi ada membaca Quran kelompok ya tak. Itu baca Quran kelompoknya yang belum bisa membaca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabi hisma rabbikal. Membaca Quran seperti itu, membaca Quran yang masih belekak-belekuk yang dalam bahasa hadis ya ta fihi syakun. Di dalam membaca itu ada kesulitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi iming-iming falahu ajroni. Orang yang membaca Al-Quran masih belekak-belekuk dijanji oleh Rasulullah 2 pahala. Yang pertama pahala membacanya itu, yang kedua adalah belekak-belekuknya, sulitnya membaca Al-Quran, itu pahala. Itu Bapak Ibu, kalau adik-adik udah lancar semua, ada TPA. Tapi kalau bapak-bapak yang usia saya ini 60-an ini tidak ada TPA. TPA itu kan baru ada tahun 73. Itu ngajinya bagus. Kalau yang periode saya ini tahun 50-an, 59, 60 awal itu tidak ada TPA, tapi tiap malam ya ngurukne wayang apal ya. Tapi kalau ngaji sulit. Ya alhamdulillah saya dulu ngaji ke pondok ya. Ya, jadi saya punya saudara 7 Bapak Ibu. Saya nomor 6. Dari 7 itu 6 tidak bisa ngaji. Dari 7 itu 6 tidak ada yang bisa ngaji. Nah, dari mana ngajinya? Tidak ada TPA. Nah saya ngaji ke pondok, pulang dari pondok sudah bisa ngaji. Nah sekarang ngajar bahasa Arab. Jadi teman-teman saya itu kadang begini, Pak Marjowo kalau di rumah kalau ngomong-ngomong sama saudaranya pakai bahasa Arab ya, enggak mudeng itu, iya enggak. Nah membaca Al-Quran yang masih wayata tak itu pahalanya 2. Untuk itu Bapak Ibu yang membaca Qur'annya masih ya tak, tidak usah malu-malu ya toh. Ini mumpung pahalanya 2. Nanti kalau sudah lancar pahalanya 1. Pak Marjoko boleh enggak? Saya sudah lancar. Tapi kalau membaca Quran saya bikin ya tak. Saya bikin tidak lancar, boleh enggak? Enggak boleh. Kalau sudah lancar ya lancar, jangan sudah lancar Bismillahirrahmanirrahim
Iza tidak boleh kullu syai'in tasonnu'in ghairu jamil. Apa saja kalau dibuat-buat itu tidak baik. Bapak Ibu, adik-adik, orang Arab itu membaca Quran itu sulit sekali. Sulit sekali. Bahkan kita lebih mudah. Saya pernah loh sholat di Masjidil Haram. Saya berdiri sholat, tidak ada temannya, wong saya dari Kairo. Mas Uki di bawah saya, berangkatnya tahun 2006, saya 2005. Sholat, nah, di sini ada yang kosong. Ini orang Arab semuanya, aku cuma Jawa aja dewi. Situ kosong, sini orang Arab. Ini tidak maju ini. Nah, saya juga tidak maju. Kalau saya harus maju, saya menceng gini, tidak enak saya. Aku diem aja. Allahu Akbar. Ini juga diem. Nah, begitu selesai sholat maghrib, ini orang Arab ini melingkup ke saya. Marah-marah dengan bahasa Arab. Yang intinya itu, kalau kamu tidak kesini, ini dipakai setan. Saya bilang, Yalhaj il'af, Yalhaj il'af. Pak Haji, saya mohon maaf. Pak Haji, saya mohon maaf. Tapi dia marah-marahnya masih semakin dadi itu. Saya dilihat oleh orang banyak itu. Udah orang Jawa sendiri dilihat banyak begitu. Aku diam aja. Yalhaj, ilaf, Yalhaj, ilaf. Pak Haji, maaf. Pak Haji, maaf. Nah, terus dia ngambil Quran. Terus dia duduk, dia ngambil Quran. Terus dia baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabi, 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 his, sabi, sabi. Itu baca sabi hisma rabbikal a'la ladzi itu sabi, sabi terus dalam batin saya dulu. Sekarang saya lahir ke. Oh, nyengeni nggo bahasa Arab, maca sabi hisma wis blekak-blekuk. Itu orang Arab. Jadi orang Arab itu tidak semuanya bisa membaca Quran. Di sebelah saya ada orang Syria, pakai baju putih, pakai topi, topinya diikat hitam. Saya jagungan dengan dia kira-kira 15 menit tentang sekolah, budaya di Syria. Habis jagungan, saya ngambil Yasin kecil dari kantong saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala sirati. Kadang Qur'annya tak tutup, kadang buka. Oh, Yasin tiap malam Jumat dibaca loh. Sampai asalkan depannya ketemu apal. Buka tutup, buka tutup. Begitu selesai ini orang Arab ini. Wallahi gamil, gamil, wallahi gamil. Apik tenan, apik tenan. Saya tanya sama dia, bitaqra'il Quran. Pak, apa jenengan ya maca Quran? Apa kata dia? Alil, alil, alil. Sedikit, sedikit, sedikit. Jadi orang Arab kok baca Qurannya sedikit, sedikit. Sementara kita meh. Apa? Bapak Ibu yang saya hormati. Pada suatu hari saya umroh 2017. Saya umroh di Medina, jadi 2017 sebelum Covid. Di Medina itu masjidnya itu banyak tiangnya itu ya. Nah, setiap tiang itu biasanya ada halaqah pertemuan majelis taklim dipimpin oleh syekh-syekh itu. Syekh kecil-kecil, syekh muda itu ya. Itu sampai ratusan halaqah, ratusan majelis taklim. Isinya semua orang Arab. Orang Asia enggak ada itu, orang Jawa enggak ada, cuma dilewati. Nah, pada saat di Madinah saya umroh itu habis sholat asar, saya enggak ke kamar, saya ikut aja di situ. Aku mau dengar janjane kelompok-kelompok ini apa to sing diterangke. Dalam batin saya begini, engko nek ditakoki nggo bahasa Arab, yo tak jawabe, mosok ora paham. Bener itu. Saya duduk masuk di situ habis maghrib, habis asar. Ini syekhnya ini langsung tanya, Ismake, Ana Ahmad Marjoko, ya, ditulis gitu. Entah min aina, Ana min Indonesia. Habis ditulis semua,
Terus ini orang Arab bilang, huzil Quran, ambil Quran. Saya ngambil Quran. Terus dia bilang, iftah, safah ula, buka halaman pertama. Buka, kita semua buka, orang-orang Arab, kecuali saya. Apa kata sahnya ini? Isma'u, dengarkan. Alif fathah A, alif fathah A, alif fathah A, ba fathah ba, ba fathah ba. Entah. Ahmad Marjoko. Alif fathah A, alif fathah A. Jadi saya itu ikut pengajian itu, isinya itu membaca alif fathah A. Maghrib saya tidak pulang. Aku ikut kelompok yang lain. Ikut kelompok yang lain. Dijadwal, sama ditulis lagi itu. Suruh buka Quran, diajari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Entah. Ahmad Marjoko. Aku disuruh. Jadi saya itu di Medina ikut 6 kali itu dapat membaca huruf hijaiyah, kemudian qul huwallahu, inna a'toina, Anas, Tabat sama idza jaa. Habis itu saya pindah ke Mekah. Ternyata orang-orang Arab itu sulit membaca Al-Quran. Bayangan saya, apalagi orang Indonesia. Tapi ternyata orang Indonesia malah pinter-pinter. Pernah ke Medina, Bapak Ibu ya. Di Medina, saya sholat, terus sajadahnya saya buka begitu, tapi saya duduknya di pinggir. Nah, mau saya biar ada orang Arab nanti duduk situ. Betul, ada orang Arab hitam. Ya, saya juga hitam ya. Tapi dia nampaknya orang Afrika. Yalhaj, ijlis. Mas, duduk. Nah, dia mau duduk situ berdua, tapi bertiga sama saya. Dia tanya, "Anta min aina?" "Ana min Indonesia." Ini orang Arab dari Afrika ini, Sudan kalau tidak salah. Dia bilang ke saya, "Bitaqra'il Quran. Apa kamu bisa baca Quran?" Insya Allah. Terus dia bilang, "Garib, dicoba." A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini orang Arab ini, ngelem. Gamil, wallahi gamil, apik tenan. Gumun mereka itu, padahal inna a'taina itu diker itu sudah hafal, apalagi usia saya. Jadi Bapak Ibu, orang yang membaca Al-Quran masih belegak-beleku dimasukkan oleh Rasulullah sebagai pembaca ketiga. Baik, terima kasih kepada Ustadz Dr. Marjoko Idris MA atas tausiah yang diberikan. Semoga tausiah yang diberikan dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sampailah kita di penghujung acara. Marilah kita menutup pengajian peringatan Nuzulul Quran tahun 1443 Hijriah dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian dari kami selaku pembawa acara dalam peringatan Nuzulul Quran 1443 Hijriah. Banyak kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.